Halo Mbak Tika, Hai, hai. selamat Halo. siang di sana berarti Mbak ya? Selamat siang ya. Jam Siap-siap. 11 kurang 18 menit. Di sini jam 4. Oke Mbak, gimana nih Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Aku habis recovery dari COVID. Oh, wah sudah ini ya, alumni Mbak Ya, ya. alumni COVID. Oke, jadi ini benar-benar pertama kali kita ngobrol Mbak ya. Jadi buat Hmm, teman-teman yang sekarang nonton video ini, jadi kali ini aku pengen sharing nih sama salah satu apa ya, pemuda Indonesia gitu kan, namanya Mbak Tika. Jadi Mbak pengen banget nih kulik-kulik. Jadi sekarang Mbak Tika tuh ada di Norwegia gitu. Nah, nanti kita tanya-tanya nih tentang perjalanan sekolahnya Mbak Tika ini. Mbak Tika senang banget sekolah nih kayaknya. Tapi harus ditiru sih teman-teman ya. Jadi membanggakan Indonesia gitu di negara amin. lain gitu kan. Oke, Amin, amin. Mbak, mungkin bisa sekarang lagi sibuk apa nih Mbak sebelumnya Mbak? Lagi sibuk ke sekolah aja, lagi sibuk S3. Lagi sibuk S3 ya, mantap-mantap. Oke Mbak, Ya. mungkin bisa diceritakan Mbak kira-kira perjalanannya sampai ke sekarang S3 berarti ya. Eh, Hmm. Pernah sekolah di mana aja, kemudian jurusan apa aja gitu. Oke, aku alumni ITS tahun 2000, angkatan 2007, di Departemen Kimia di FMIPA. Terus aku lanjut S2 di ITB dan alhamdulillah kebetulan dapat uh, double degree ke Cina. Jadi setahun di ITB, setahun di Cina, terus sudah kerja, terus pun sampai akhirnya tahun 2020 aku lanjut S3 sih di sini. Gitu. Di Norwegia Mbak ya. Ya, Oke, Norwegia. siap. Oke, oke. Nah Mbak, mungkin sebelum kita kulik-kulik tentang Mbak Tika nih di Norwegia kuliah tentang apa dan sebagainya, mungkin mau tanya ini dulu Mbak. Kayak sekarang kan, as we know that now, semua orang di dunia itu facing this coronavirus kan. Yes. Kayak udah tahu lah ya gitu. Nah, kondisi di Norway itu kayak gimana sih Mbak? Maksudnya tadi Mbak Mbak Tika sudah sempat mention kalau alumni nih gitu kan. Nah, kira-kira kayak gimana gitu di sana? Di sini sih nggak sebanyak di Indonesia ya karena penduduknya juga sedikit dan penduduknya tuh lebih gampang diatur. Terus mereka apa ya benar-benar kayak kalau misalnya disuruh kayak gini 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 tuh patuh gitu. Jadi ya lebih gampang aturannya. Hmm. Kemarin kalau selama pengalaman aku kena COVID itu ya aku isolasi di hotel karena aku tinggal apa ya share bathroom sama share kitchen jadi nggak bisa, Hmm. aku harus isolasi mandiri benar-benar sendiri, jadi aku tinggal di hotel dikasih makan sehari 3 kali, menunya beda-beda, dan kita ada jadwal apa ada menu, daftar menunya, terus habis gitu ya ini um, enak hotelnya dan free semuanya. Mantap, mantap, spesial Mbak ya. Iya, free. Nggak enaknya Kalau di bosennya karena sendirian sih. Kita nggak boleh ya, ya. interaksi sama orang. Mhm. Berarti udah berapa lama Mbak di sana Mbak? Aku udah mau setahun. Mau Juli, setahun ya. ya Juli tahun kemarin aku Mhm. datang. Mhm. Berarti memang benar-benar waktu pandemi ya Mbak ya. Mm-mm, pandemi. Oke, oke. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya sekarang sudah mulai normal ya Mbak. Cuman Mm-mm. memang ya seperti Mbak Tika tahu lah ya, seperti apa orang Indonesia Ya, gitu tipe-tipe kan ya. Tapi mm, memang apa ya, ya cukup cukup patuh juga. Tapi memang ada beberapa orang yang ya. ya tahu sendirilah ya gitu. Kan Mm-mm. mostly sih masih patuh sih Mbak. Mm-mm. Di Oke. sini orang-orang juga kalau misalnya kita jalan tuh kita udah nggak pakai masker. Jarang banget yang pakai masker kalau kita jalan Hmm. kaki. Tapi kalau kita naik Ah. public transportation, naik bus gitu tuh semua orang pakai masker. Tapi kalau jalan kaki hampir nggak menemukan orang yang mereka pakai masker gitu. Jadi ya mereka ya fine-fine aja. Terus kan kita jaga jarak. Jadi kita kalau ngobrol memang udah dijaga jarak. Jadi 1 sampai 2 meter gitu. Jadi kita udah
apa ya, aware sendiri gitu. Terus sekarang kan lagi summer, jadi orang-orang pada banyak yang berjemur kayak Iya, gitu-gitu. iya, iya. Ah, mantap, mantap. Jadi pengen ke sana nih, Mbak. Ayo sini. Oke, siap, siap. Nah, Mbak, ngomongin tentang ini ya, kita pindah ke studinya Mbak Tika ini. Geoscience Hmm, and Petroleum Engineering. Itu apa sih hmm. Mbak sebenarnya Mbak? Mungkin orang awam yang belum tahu gitu bisa diceritain secara singkat gitu. Itu sebenarnya apa sih yang dipelajari? Oke, kalau orang awam mungkin taunya oil and gas sektor. Hmm. Jadi ya, aku ke petroleumnya, jadi ke apa ya, exploration, oil and gas gitu sih. Hmm. Bidangku Iya sih. drilling. Jadi kan kita di oil and gas itu ada berapa, kalau misalnya di ininya itu ada reservoir, terus production sama drilling. Jadi reservoir itu yang kita belajar tentang sumber resource-nya itu yang di bawah ini, di Hmm. bawah earth gitu. Gitu. Iya, iya, siap, Ya siap. kita Oke Mbak. nyari nemuin kayak cadangan minyak gitu-gitu. Terus kalau production ya kita mengambil, jadi diangkat ke permukaan terus diolah. Kalau drilling itu prosesnya kita bikin jalannya, gimana kita mau ngambil minyaknya itu. Mantap, Sih. mantap. Mhm. I can imagine, tapi sebenarnya seru sih Mbak. Tapi ngomongin tentang engineering nih Mbak, kan Mbak Tika cewek ya. Hmm. Kayak why you choose this major gitu? Kenapa Mbak Tika tertarik malah ke engineeringnya gitu? Okay. The big reason was I interested on the salary. That's Mantap. the reason. Ya. Ya, kebutuhan semua orang. Jadi kan kita tahu, aku dulu kan saudara aku ada yang kerja di oil and gas gitu, dan mereka kayak wah gajinya gede ya gini 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 gini. Wah, itu udah kayak terdoktrin gitu. Terus habis gitu aku sebenarnya pengen mulai S1 pengen gitu. Mulai S1 pengen banget ke apa namanya? Petroleum di minyak itu, tapi ya ternyata belum kesempatan ya. Jadi aku kuliah di kimia karena aku suka kimia sih gitu. Dan ya aku apa namanya? Waktu itu nggak tes juga, alhamdulillah. Jadi ya udah oke masuk ke kimia. Terus gitu S2-nya memang aku pengen banget, sebenarnya aku cita-cita S2 itu pengen di sini di NTNU ini. Udah masukin aplikasi gini-gini tapi ternyata belum rezeki. Belum Akhirnya rezeki. ya ibuku kayak ya kamu pengen, waktu itu juga kendala karena ayahku baru aja meninggal pas aku lulus S1, terus ibuku kayak nggak ngizinin aku buat jauh kayak ya. Terus ibuku akhirnya gini, ya udah kalau kamu pengen kuliah di perminyakan di ITB kan ada, udah kamu coba ITB aja. Ya alhamdulillah udah direstuin kayak gitu, semua jalannya lancar. Iya benar. Ya awalnya tuh kalau misalnya nggak direstuin, ya ampun aku sampai pontang-panting itu kayak nyoba nyoba Benar-benar. nyoba nggak nggak lolos gitu. Dan ketika ibuku udah bilang oke, ya udah ibu restuin tapi di Indonesia gitu. Ya udah, terus akhirnya aku kayak nyari, ya aku kan masih penasaran ya, aku pengen banget ke luar negeri gitu. Hanya aku mah penasaran banget nyari informasi di ITB yang apa namanya double degree gitu. Kayak jurusanku ada apa MOU sama universitas lain nggak sih gitu, buat double degree. Aku pengen memang pengen banget ke luar gitu. Terus ternyata ada gitu. Oke lah, iseng-iseng lah daftar gitu. Iseng-iseng daftar, alhamdulillah lolos sudah. Ya udah aku berangkat ke Cina. Di Cina ya banyak sih, banyak pelajaran, banyak enak banget sih. Jadi kayak ya oke gitu. Kebetulan sistem kuliahnya di Cina gini, karena kebanyakan tuh dosen-dosen tamu ya. Jadi kita kuliahnya full seminggu doang. Selama satu semester itu di compact, di press seminggu. Terus jadi jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 8 sampai jam 5 sore, aku lupa, setiap hari. Nanti di akhir minggu itu kita ujian, langsung UAS. Oh, Nah gitu. Dan beberapa aku suka itu apa ya, profesornya itu dari US, jadi kebanyakan dari orang Amerika gitu, jadi cuma seminggu tapi itu udah satu semester
Jadi gitu, seru. Terus banyak main juga. Jadi aku bisa dari situ, aku bisa kemana-mana, udah traveling kemana-mana. Aku emang hobi traveling sih. Jadi ya mencoba hal-hal yang baru gitu, traveling pernah aku berempat sama teman-teman dari Indonesia juga yang kebetulan kuliah di Cina. Dan apa ya, aku perempuan sendiri di antara mereka gitu. Jadi ya, oh oke gitu. Bagiku kayak ya nggak apa-apa sih gitu. Seru Dan ya. ya seru aja. Dan mereka juga nggak nganggap aku cewek gitu. Jadi kayak ya sama Udahlah gitu. sama aja gitu. Iya sama gitu. Ketika apa ya kita bawa barang berat gini-gini gitu mereka kayak ya salah sendiri lo bawa barang berat kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ya kita sama gitu. Oke gitu. Iya, iya, Tapi iya, seru iya. sih, seru itu seru Hmm. banget. Terus pernah juga traveling sama temanku berdua cewek gitu ya. Sendirian juga pernah aku traveling sendirian. Jadi ya dan sekarang aku merindukan traveling ini. Jadi kayak nggak bisa kemana-mana masih harus di postpone dulu, nggak tahu sampai kapan. Tapi Kalau sebenarnya di Norway itu kuliahnya berarti kan sekarang online atau offline, Mbak, yang S3? offline karena Oh, kita full kalau offline. kalau S3 itu kita cuma beberapa orang aja ya. Jadi kayak 5 Hmm. 6 orang gitu jadi it's okay kita Iya, offline. iya, iya. Gimana? Hmm. Oke. Nah, ngomongin kuliah nih, Mbak. Kayaknya seru ya kalau misalkan kuliah di luar bisa sambil traveling gitu. Tapi ngomongin tentang kuliahnya sendiri nih, Mbak. Kayak mungkin banyak orang-orang yang memang belum pernah ke luar negeri gitu kan, tapi pengen banget sekolah ke sana. Nah, kalau di Norway sendiri nih, kira-kira pengantar bahasanya apa, Mbak? Bahasa Inggris kah atau Bahasa bahasa Inggris. bahasa bahasa Inggris Tergantung ya? sih, sebenarnya tergantung. Kalau kamu international student, kita pakai bahasa Inggris ya. Untuk master ya, kita pakai bahasa Inggris. PhD Hmm. juga kan, di situ nanti ditawarin ada mata kuliah kita kan milih online gitu, mata kuliah. Itu ada tulisannya taught in English atau taught in Norwegian gitu. Jadi Hmm. kita pilih yang Inggris gitu. Hmm. Oke, Rata-rata oke. orang sini bisa bahasa Inggris semua, meskipun kamu kakek-kakek atau orang yang sudah apa, maksudnya yang sudah ini pun berumur pun juga mereka pakai bahasa Inggris, jadi it's okay. Berarti tidak terlalu susah ya, Mbak. Tapi kalau misalkan kan maksudnya di Norway sendiri kan bukan bukan apa ya istilahnya ya, bukan negara kita sendiri gitu kayaknya pasti banyak tantangan lah gitu, very challenging gitu. Nah, kesulitan apa sih, Mbak, jadi mahasiswa internasional gitu di sana gitu di negara orang? Alhamdulillah so far aku belum menemuin kesulitan yang benar-benar sulit sekali karena semuanya menurut aku gampang diakses. Di sini tuh sistemnya kayak online, jadi kita bisa menemukan semuanya itu di lewat komputer gitu. Jadi Hmm. kayak oh oke, aku misalnya kayak kemarin aku apa ya pengen pinjem buku di perpus gitu, kan bingung gimana ya, aku udah nyari di database-nya gitu, terus aduh di mana ya tempatnya gitu-gitu kan kita nggak ngerti gitu. Ya udah tinggal klik pesan aja lewat 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 di apa namanya lewat komputer gitu langsung, ntar udah di email, oh udah bukunya udah disiapin di bookshelf, silahkan kamu ambil sendiri kayak gitu. Terus ntar registernya kalau kita pinjam itu juga sendiri, jadi ada mesinnya gitu, itu kita tinggal scan terus masukin ID kita gitu-gitu sih. Jadi Seru-seru emang. semuanya di sini serba digital dan Iya, iya, iya. self service. Jadi mostly di sini self service. Oh gini caranya, oh gini caranya, gitu sih. Benar-benar. Kemajuan teknologi lah ya, Mbak ya. Udah Yes, sangat ya. sangat advance gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk ngomongin itu kan mungkin apa ya untuk facility lah ya yang di sana, Mbak. Nah, kalau kita nih kan aku Muslim juga nih, Mbak. Nah, kalau Muslim kan pasti kayaknya nggak tahu ya, maksudnya di Norway sendiri itu seperti apa gitu. Kalau di Cina mungkin ya mungkin seperti kita tahu kayaknya sedikit nggak tahu juga sih, mungkin bisa diceritain juga, Mbak, gimana kayak apa ya lebih ke gimana sih cari makan, terus mungkin kayak Oke. yang apa sih treatment orang-orang sana ke kita nih yang mungkin beda kan, kalau kalau cowok kayaknya nggak terlalu kelihatan lah ya. Tapi Mm-mm. kalau Mbak Tika sendiri nih sebagai seorang cewek yang berhijab gitu, pengalamannya kayak gimana sih, Mbak? Kalau di Cina, sekarang kalau misalnya aku ngomong balik lagi ke Cina, waktu di Cina aku masih belum pakai kerudung sih. Dan
kayaknya nggak seburuk yang kayak media framing media gitu. Jadi kayak di Cina pun fine gitu. Kita Muslim fine. Masjid-masjid juga lebih banyak di Cina. Makanan halal lebih banyak di Cina, lebih gampang di Cina sebenarnya daripada di sini. Kalau di sini tuh masjid ada cuma 1 atau 2, aku lupa. Yang aku tahu sih 1 yang paling gede. Terus makanan halal hampir nggak ada. Kalau misalnya di sini kayak restoran halal gitu, kayaknya nggak ada ya. Tapi aku kurang tahu sih ya. Kayaknya nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mau beli kayak burger atau apa ya, tinggal pilih yang kayak fish burger atau apa. Ya. Terus pandangan kalau di sini pandangan terhadap Muslim, setauku bagus-bagus saja, nggak ada yang kayak aku dengar sekarang kayak beritanya yang Islamofobia ya di Eropa yang lainnya. Tapi alhamdulillah di sini sih selama aku di sini masih belum ada yang seperti itu. Jadi mereka baik. Kadang mereka juga tambah interest gitu. Oh kamu Muslim ya, oke, gini. Ya. Karena memang mungkin karena lingkungan kampus ya Mbak, semua orang berpendidikan gitu, kayaknya sudah lebih terbuka gitulah ya. Masih juga kemajuan teknologi juga mendukung untuk lebih open minded lah ya. Yes. Dan mungkin tergantung dari sikap kamu gitu loh. Jadi kayak benar-benar. Behave-mu. Kalau misalnya kamu baik, kamu gini-gini, mereka kamu nggak bikin ulah ya, mereka nggak bakalan ngejudge kamu atau gimana gitu loh. Mereka mungkin kayak udah pikirnya kayak, iya, kamu nggak ganggu aku ya, aku nggak ganggu kamu. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya aku penasaran ini sih Mbak, penasaran gimana sosialisasi gitu yang ada di sana gitu kan antar mahasiswa misalkan. Kalau mungkin kalau di Norway sendiri misalkan kan sekarang lebih ke kayak lebih sedikit gitu ya Mbak. Maksudnya jangkauan dengan mahasiswanya kayak kalau S3 tuh lebih sedikit gitu. Mungkin kalau S2 kayaknya lebih banyak gitu. Mungkin bisa diceritain Mbak kalau di Cina tuh kayak gimana? Maksudnya apa ya? Kan culture-nya tuh pasti beda gitu. Nah, itu kayak gimana? Kalau di sini karena mahasiswanya sedikit, nggak terlalu banyak ya yang dari Indonesia, jadi kita ya campur aja S3, S2, kita ada PPIT namanya. Ya kita hanya gabung, tapi kebanyakan kan di sini kalau yang S3 itu kan udah punya keluarga ya. Jadi mereka sibuk dengan keluarganya masing-masing gitu loh. Sedangkan kalau aku kan masih single, jadi aku belum bawa keluarga gitu. Jadi ya aku gabungnya sama anak-anak master kayak gitu, main sama mereka. Oh ini gitu. Yang mau ngelamar bisa chat di mana nih, Mbak? Yang nonton video ini. Aduh. Ya. Di Instagram kali ya nanti ya. Boleh. Siap. Oke, berarti emang ada apa ya? Tetap ada interaksi lah ya. Kalau untuk sama mahasiswa sana sendiri gimana, Mbak? Kan kalau ya nggak tahu sih, makanya kalau aku sendiri kayaknya misalkan party terus hal-hal yang mungkin menyimpang dari agama kita misalnya sebagai seorang muslim gitu, dan budaya Indonesia pun juga nggak yang common gitu kan kayak gitu. Nah itu seperti apa Mbak? Ya kalau party sih wajar ya. Kalau di sini ya biasa party. Cuman karena corona, jadi kita nggak bisa party gitu ya. Nah itu. Kenapa kalau sosialisasi di kampus sendiri, aku sih sama kolega aku aja ya. Jadi yang kita selingkungan kerja, maksudnya selantai. Ini selantai ada beberapa orang, kolega aku dari Iran, Norwegia, Cina, Korea. Ya, itu. Ya aku sosialisasinya sama mereka sih. Dan orang sini itu menurut aku lebih dingin. Jadi mereka kalau misalnya lingkungan kerja ya kerja gitu, kita bisa ngobrol deket cuma di kerjaan gitu. Tapi kalau udah misalnya kayak yuk kita keluar atau kayak gimana, butuh bonding yang khusus gitu loh. Ada istilah bilangnya kalau misalnya kamu pengen kenal sama orang sini lebih deket, itu harus yang namanya kamu harus mabok dulu. Jadi harus kita party sampai hangover baru dia bisa deket banget sama kamu gitu. Kalau enggak orang sini dingin sih. Jadi orang sini ramah tapi mereka dingin. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya kita papasan di jalan gitu.
kalau kita kontak mata, mereka senyum gitu. Tapi mereka nggak ngajak ngomong gitu, nggak gitu. Paling cuma senyum aja gitu. Udah. Oke. Jadi kalau naik bus, misalnya naik bus, aku ngomong sebelum COVID ya. Aku juga udah pernah di sini sih, kayak 3 bulan tahun sebelum COVID. Jadi kayak 2019 aku pernah di sini. Dan itu kalau di bus itu tuh hampir tidak pernah orang duduk di tempat duduk yang udah ada orangnya. Misalnya satu kursi kan ada 2 ya. Kalau udah ditempatin satu, nggak ada yang orang duduk di satunya gitu loh. Karena di sini yang nggak tahu kayak aneh aja. Kalau misalnya kayak gitu tuh aneh gitu. Jadi ya oke, gitu. Kayak gitu sih. Tapi kayak apa budaya-budaya kayak gitu tuh yang belum ada di Indonesia jadi seru ya Mbak. Maksudnya kita jadi kayak apa ya istilahnya beda aja gitu loh, kayak pengalaman baru gitu kan. Beda banget sih, beda banget. Jadi kayak how to treat a person tuh beda. Kita nggak bisa kayak kita bawa culture kita terus kita apply-in di sini, nggak bisa gitu. Jadi kayak kita harus menghormatin mereka karena mereka itu suka privasi gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu campur gitu. Nah, dari sini aku juga belajar sih, nggak usah terlalu kepo. Iya benar. Karena kita sebagai orang Indonesia kayaknya maksudnya ya pengennya kan ramah gitu kan, kayak budayanya tuh ramah terus kayak mudah bergaul dan sebagainya gitu kan. Tapi kita juga harus tahu kita ada di mana gitu kan ya. Ya, benar sih, benar. Jadi kayak kalau misalnya itu urusan keluarga kita atau kayak gimana, kita nggak perlu kepo banget sih. Jadi ya udah gitu. Kecuali kita buka omongan baru mereka nanyain, oh iya gimana. Obrolan di sini sih standar sih. Kalau aku sama kolega aku, misalnya kita makan siang gitu bareng, terus di hari Senin pasti tanyanya, how's your weekend? Gitu. Jadi ya udah, gitu. Oh ya weekend aku kesini gitu. Ngobrolnya itu, kalau enggak ya, kalau udah mau kayak gini Jumat gini nanti makan, ya kamu mau ngapain besok weekend gitu, rencana kamu apa gitu. Ya itu kadang ngomongin tentang kerjaan juga gitu, kayak ya gimana, tesis kamu gimana, researchnya gimana gitu, ada masalah gini gitu sih. Mantap. Kalau ngomongin tentang ini Mbak, kita bergeser sedikit ngomongin tentang kuliahnya sendiri nih. Nah kan pastinya apa ya istilahnya, misalkan di dalam satu kelas gitu ya, kita berkumpul dengan banyak sekali orang dari negara-negara lain gitu kan. Ada ini nggak sih Mbak, kayak yang beda nggak sih sama ambience yang ada di Indonesia gitu? Kalau di Indonesia kan kayaknya kita dalam kelas kalau enggak disuruh tanya kayaknya kita diem-diem aja, terus kayak pasif lah istilahnya gitu.